Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani bersama dengan saya Yuli, dan kali ini saya ditemani Bapak Pendeta Hari. Shalom Pak. Shalom. Ibu Nadia. Shalom. Shalom Bu Nadia, dan juga Pak Santo. Shalom. Shalom ya. Sahabat Kristus, kita akan berbincang tentang garam dan terang dunia. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh terus belajar untuk kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, berdiskusi, dan sungguh kami rindu, kami mengalami perubahan demi perubahan, kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami, dan kami mampu menjadi pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah zaman ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang saat ini ada di tempat ini, dan juga sahabat Kristus dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Kami percaya setiap kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, beberapa saat yang lalu kita sudah berbincang-bincang mengenai ucapan bahagia. Ya, kita nyambung dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada ayat yang di bawahnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berbicara mengenai garam dan terang dunia. Mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5, masih di Matius 5 ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah garam dan terang dunia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini tugas yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi garam dunia. Jadi garamnya itu bukan garam biasa, tapi garamnya garam dunia. Berarti skupnya ini luas. Nah, coba kita lihat. Kalau Tuhan berbicara, kamu adalah garam dunia. Apa yang saudara pikirkan tentang garam? Bu Nadia mungkin Fungsinya garam kira-kira apa? Masak ya Bu? Fungsinya garam tuh kalau setahu saya sih bisa mengasinkan makanan, memberi rasa gurih di makanan. Iya. Bisa memberi rasa. Kalau mungkin secara kesehatan Pak Santo ini kebetulan suka menyehatkan orang ya Pak. Kalau dari kesehatan, garam juga untuk bisa obat untuk menguras apa yang ada dalam perut. Misalkan nggak bisa BAB atau sebagainya. Ya, garam Inggris. Garam Inggris, membersihkan ya, bisa. Garam Inggris, ya garam Inggris. Ternyata bisa untuk diet kalau begitu. Bisa. untuk diet, ya. Garam Inggris itu untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan. Juga saya lihat juga garam itu kadang-kadang kalau kita masas pijet itu ya, itu disediakan garam, kaki kita dicelup. Oh iya. Ya, kaki kita dicelup, terus kemudian untuk terapi daripada sel-sel saraf-saraf yang menghilangkan sel-sel mati mungkin ya, sel-sel kulit yang mati. Terus juga ini mungkin ibu-ibu yang suka pedimeni. Mani-pedi atau pedimeni itu ya. Ya, itu kan mesti dicelup dulu dengan garam dulu supaya apa? Kuku-kuku yang mau dibersihkan itu menjadi lentur. Iya, betul begitu ya? Betul. Nah, banyak sekali garam. Untuk mengawetkan makanan juga bisa, misalnya kayak bikin ikan asin. Oh iya. Nah, Tuhan Yesus berkata ini, kamu adalah garam dunia. Nah, maksudnya apa ini? Garam dunia. Mungkin di sini pembahasannya biar kita tuh berdampak buat dunia. Kalau istilahnya berdampak buat dunia kan terlalu luas lah kita. Setidaknya kita biasa berdampak untuk lingkungan sekitar. Iya. Skupnya memang Tuhan berbicara ini sangat luas. Berarti gini, garam itu harusnya
skupnya harus luas. Seharusnya. Seharusnya. Berarti dimanapun kita berada harus dampaknya harus Iya. bagus di sekitar Kita kita harus juga dampak. ya, kita membawa dampak. Harus bisa mengasinkan, Ya, melembutkan seperti fungsi yang untuk spa itu ya. ya untuk spa. Atau mungkin menguras yang kotor-kotor. Iya. Iya. Seperti Pak Santo sampaikan tadi, ternyata garam bisa untuk Mengosongkan. Mengosongkan ya, perut. perut yang Jadi gini, kalau Tuhan berbicara setelah dari ucapan bahagia itu Tuhan berbicara mengenai garam dan terang. Berarti ini berbicara masalah dampak. Coba Pak Santo dan Bu Nadia, pernah nggak makan kedelai Pernah. yang direbus itu ya? Iya, pernah. Kalau yang sekarang ini kan lagi in kan edamame itu. Edamame. Edamame yang gede itu ya. Itu sama-sama edamame atau kedelai. kedelai. saya kadang-kadang salah antara keledai sama kedelai. Ya, kedelai ini ya. Coba direbus tanpa dikasih Garam. garam. Terus bedakan dengan dikasih garam. Enak mana? Kena dikasih garam. Ini kan edamame atau kedelai ini ya. Sebelumnya kan sudah enak, sudah bernutrisi, Iya, ya kan? Tapi setelah dikasih garam, Gurihnya itu ya. gurihnya Buat kita lebih ketagihan terasa. itu terasa itu. menjadi ketagihan kan? Iya. Gurihnya itu enak sekali. Nah, ini sebelum kita ada, mungkin di situ sudah baik. Tapi setelah kita ada, jangan sampai kita malah menjadi merusak suasana di situ. Harus kita berdampak menjadi lebih baik lagi. Iya, Kualitasnya harus naik, iya. iya kan? Iya. Contoh kalau kita membuat apa itu minuman yang biasanya di bulan puasa itu ada kolak. Kolak. Nah, kolak itu membuat kolak itu sudah enak, dikasih semuanya enak. Tapi ketika ditambah garam sedikit, Rasanya lebih mantap. Rasanya lebih mantap. mantap. mantap rasanya. Katanya buat kopi itu dikasih garam sedikit juga enak. Ya, Itu memang gimana ya benar. Pak Santo? Karena gini, garam juga bisa mengikat yang ada di dalam zat yang ada dalam kopi. Jadi zatnya bisa menempel gitu, menyatu seperti itu. Tapi efeknya jadi lebih Lebih nggak ngantuk gereng ya? lagi, gak ngantuk lagi. Nah, di sini Asal berbicara jangan kebanyakan garam Kan ya. garam. ya, berbicara garam ini, garam dengan garam sedikit saja. Itu pengaruhnya sudah sangat luar biasa. Nah, kenapa Tuhan Yesus berbicara kamu adalah garam dunia? Ini berbicara sama dengan Tuhan Yesus berkata ketika kamu dalam kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi itu kan sedikit. Tapi pengaruhnya itu terasa. Nah, setiap orang Kristen itu gini, sedikit apa yang dilakukan itu harusnya sudah berasa. Oh iya. Dan membuat apa yang ada di sekitarnya itu kualitas Lebih jadi bagus. meningkat. Kalau tidak berkualitas jadi berkualitas. Berarti bicara tentang menjadi dampak begitu ya? Dampak. Ini saya menafsirkan ini berarti gini, ini dampak ini. Iya. Hendaklah setelah kamu yang kemarin kan dimuridkan bahwa kalau kita dianiaya, kalau kita membawa damai itu sebenarnya yang diinginkan Tuhan, maka kita kita ini orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Actionnya ternyata. Ini action, ini aktif, sifat aktif. Jadi orang Kristen setelah menerima pengajaran tidak hanya berhenti, tetapi dia berdampak. Menjadi pelaku dan menjadi dampak bagi lingkungan Iya. sekitarnya seperti dikatakan Bu Nadia tadi ya. Ya, ini kan Yesus pertama kali di Matius 5 itu Yesus ngajar. Di atas bukit dia ngajar. Setelah ngajar dia memberikan perintah. Ayo keluar. Jadilah dampak. Ya. Garam itu dan terang itu berbeda. Nanti kita akan bahas yang terang. Iya. Tapi sedikit di sini saya bicarakan sedikit aja ada bedanya garam sama terang. Coba gini, kalau kita masak, dia masak gitu, dikasih garam, di situ garamnya kelihatan atau tidak? Garamnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi
Ya garamnya kelihatan, tapi kalau sudah dicampur di makanan kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, Tapi terasa, Terasa. ada rasanya. ada Betul. rasanya. Garamnya nggak kelihatan. Coba bayangkan kalau garamnya tetap kelihatan. Mau makan ngeri. Ngomong aja enggak mau pasti. Semangkuk gulai, garamnya putih-putih Ngapung kelihatan. Mengapung, Mengapung. semuanya. Pasti bisa makannya darah tinggi juga itu pasti bisa. Orang mau makan ini apa? Ini kok nggak bersih seperti ini, terus jadi nek jadinya. Iya. Garam itu gini, dia berdampak tetapi tidak kelihatan. Dua hal yang berbeda di sini, garam sama terang. Kalau terang harus nampak, Harus nampak. Iya. kalau garam tidak harus nampak. Mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita tidak perlu dikenal, tapi itu bagi orang yang kita layani itu sangat berasa sekali. Iya, iya. Sering dalam pergaulan itu kan kita begini ya, aduh si A kok nggak ada ya, kalau si A nggak ada itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Ya, berarti itu kan berdampak dia. Iya, berdampak. Atau bisa juga, wah syukur puji Tuhan nggak ada si B, kalau ada si B ruwet. Nah, itu jadi apa itu? Ada juga kan ya dampak yang Ada begitu. seperti itu juga. Terus aman, nggak ada si B ini aman gitu. Ya, kita jadi apa? Jadi pengaruh yang buruk atau pengaruh yang Nah baik? itu garamnya bagaimana ya? Ya, itu jadi setiap orang yang sudah percaya Tuhan, setiap orang yang sudah diajar Tuhan, dididik Tuhan, dimuridkan Tuhan, actionnya Harus secara aktif dia harus menjadi dampak. menjadi dampak. Ya, jadi bekerjanya ini tidak kelihatan tapi berasa. Berasa. Nah, di mana kita harus memfungsikan seperti itu? Kira-kira di mana? Di lingkungan. Di mana, Bu Nadia? Di lingkungan. Di lingkungan. Ada lagi? Kita, Dimanapun tempat kita berada, iya, Dunia kerja? dunia dunia kerja kerja bisa, Ya. di dalam keluarga ya. Juga Keluarga, bisa. terutama kan dalam Ya. keluarga terlebih dahulu. Ya betul. Iya, dalam keluarga. Jadi ciri-cirinya kita sudah menjadi garam atau tidak itu begini. Kalau Bu Nadia masak gitu ya, terus lupa garamnya tidak, itu gini, kok nggak enak ya, ada apa ya? Hambar. Ada sesuatu yang tidak ada. Hambar rasanya. Hambar. Sekalipun semuanya sudah ada, sudah lengkap, garamnya yang tidak ada. Maka kehadiran garam ini sangat diharapkan. Nah, di dunia kerja, kita pun juga sama. Ketika kita tidak ada, apakah mereka kehilangan? Itu berbicara sudah berdampak atau belum. Ketika di dunia, di pertemanan saja ini, ketika kita tidak ada, apakah mereka bertanya-tanya? Ataukah mereka bersyukur? Ataukah mereka bersyukur ketika kita tidak ada? Nah, itu apa istilahnya, parameter apakah kita sudah menjadi dampak atau Untuk belum? Bahan renungan kita. Bahan ya. renungan kita hari ini. Jadi kembali ke sana. Coba kalau kita ini tidak berdampak maka kita akan dibuang. Tapi sebelum kita menginjak ke situ, kita ini sebenarnya mau tidak mau harus menjadi garam. Jadi setelah kita terima Tuhan, bukan kita berdiam diri pasif menerima keselamatan, Iya. tidak. Tapi kita menjadi terang. Jadi garam. Coba kita lihat di dalam Markus 9 ayat 50. Itu sama, paralel juga. Ya, tolong Bu Nadia bacakan. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya, terus? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai
yang seorang dengan yang lain. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Garam. Kalau saya katakan di sini, ini garam ini pengaruh. Hendaklah kamu selalu mempunyai pengaruh di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kalau orang itu tidak bisa berdamai dengan orang lain, bisa nggak jadi dampak? Nggak bisa. Dampaknya bisa, tapi dampak buruk. Dampak yang lebih Dampak buruk yang- lagi. Dampak yang ruwet-ruwet Lah, tadi ya, ya. ruwet-ruwet tadi. Nah, jadi kita harus bisa berdampak baik yang baik bagi semuanya di gereja, di masyarakat, di tetangga. Haruslah bisa dirasakan, terasa. Kalau nggak ada kita kurang rasanya. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat di Matius 5 ini, kembali ke Matius 5. Itu pada ucapan bahagia yang pada ayat yang ke-9. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi terus nyambung dengan Markus 9 ayat 50 tadi, kita harus punya garam dan kita harus berdamai. Hendaklah kamu selalu berdamai. Nah, ini nyambung. Kalau mau berbahagia seperti dia di dalam pengajaran Yesus pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya. Pada waktu Yesus mengajar orang banyak, dikatakan hendaklah kamu menjadi orang pembawa damai. Terus ini actionnya. Pengaruh itu sangat besar sekali. Nah, garam ini sifatnya sedikit gitu tapi bisa sampai kemana-mana. Menyebar. Ya kalau kita masak, kalau dia masak ya, garamnya sedikit. Iya. Satu panci garamnya Sedikit aja, cukup sedikit aja. aja. Cukup sedikit saja dan itu bisa sampai ke mana ya, ke sayur itu misalkan ada kacang, ada apa itu bisa masuk ke dalam-dalam. Masuk ke dalam-dalam sampai dalam. Nah, pengaruhnya begitu. Apalagi kalau sudah misalkan kita masak dengan diungkep itu ya, kalau orang Jawa itu diungkep itu ya, itu bisa sampai ke tulang-tulang. Kalau masak ayam bisa sampai ke tulang, meresap. pengaruhnya sampai ke situ, berarti sampai ke dalam-dalam. Firman yang kita dengar, kalau kita hidupi dan kita lakukan, dampaknya sampai ke dalam-dalam. Itu yang terpenting dari garam. Nah, terus sekarang berikutnya gini. Kalau garam itu kehilangan fungsi. Kalau di sini beda ya, garam itu ya kita ambil garam masukkan. Kalau di Timur Tengah, di Israel sana, garam itu berupa batu sekian. Batu itu terus batu itu diikat. Setelah batu itu diikat, untuk masak itu batu dicelup. Sekiranya sudah cukup, ya batu itu diangkat. Nah, besok dicelup lagi. Cukup. Nah, lama-lama batu ini akan menjadi apa? Tawar. Kalau sudah menjadi tawar, tinggal batunya saja. Nah, batunya ini tidak ada cara lain adalah ditaruh di depan rumah atau untuk jalan. Ya, tidak ada lain gunanya selain itu, tidak ada lain. Kalau kehidupan kita sudah kehilangan garam, garam itu tidak bisa diasinkan, batu garam itu tidak bisa diasinkan lagi. Tidak ada lain gunanya selain daripada dibuang. Kalau kehidupan kita ini tidak berfungsi, tidak menjadi pengaruh, ya tidak ada fungsinya bagi kerajaan Allah. Maka kita akan ditolak. Satu, ditolak oleh kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, ditolak oleh masyarakat. Makanya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu kita sudah kehilangan fungsi loh. Ngeri kan? Kalau orang Kristen tidak berdampak yang baik, itu ditolak Tuhan.
Ngeri sekali ya. Iya. Ngeri. Dampaknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tuntutan Tuhan itu setelah kita dimuridkan, kita action secara aktif Secara aktif. melakukan apa yang diperintahkan tadi. Menjadi pendamai. Ada yang ditanyakan? Berarti gini, waktu kita menerima pengajaran, kita kan harus berdampak bagi yang dimanapun kita berada. Iya. Kalau kita sudah tidak berdampak kan kita ditolak. Nah, selama ini action kita kan kebanyakan kita takut. Nah, untuk menghadapinya itu kan kita takut itu. Kadang, wah ya kalau bisa terima Kalau kita, bisa terima saya, kita ya. salah ngomong sedikit aja jadinya Iya. kemana-mana itu. Iya. Iya, iya. Itu gimana seperti itu tuh? Pernahkah garam itu takut menggarami? Saya tanya gitu. Iya. Pernahkah garam itu takut menggarami? Pernahkah garam itu ditolak kalau garam itu berfungsi? Tidak pernah ya. Iya. Tidak pernah ya. Kadang-kadang itu pikiran kita saja. Kadang kita melihat orang yang brewokan, terus badannya besar. Itu kita mengira, wih orang ini pasti, ini penjahat. Serem ini. Ternyata Pak, setelah kita dekati, kita berkawan dengan dia, dia perlu pelayanan kita. Iya. Ternyata perlu garamnya kita. Perlu garam kita. Bisa jadi setelah kita ngomong dia, aku melihat apa yang mendengar dan melihat apa yang sampean saksikan. Terenyuh. Nah, bahasa Jawanya terenyuh. Iya. Apa terenyuh itu? Terharu. Terharu. Seperti yang dikatakan, yang diperbuat rasul-rasul. Ketika Rasul Petrus memberitakan, hati mereka terharu. Lalu apa yang dikatakannya? Apa yang harus kami perbuat? Petrus memberikan kata-kata ini, berikanlah dirimu untuk dibaptis. Terharu. Dan itu pengaruh saya. Jadi jangan takut. Karena garam itu diperlukan. Garam pun juga tidak pernah takut. Menjadi pengaruh. Paling tidak minimal seperti tadi di Markus 9 itu, kemanapun kita pergi itu kita harus menjadi Iya. garam, kita membawa damai. Iya. Berarti kan di sini yang harus kita perbaiki dulu kan hati dan pikiran Iya. kita. Iya. Hati dan Kita pikiran harus didamaikan dulu dengan Tuhan, Betul. terus kita berdamai dengan diri sendiri, baru kita berdamai dengan sesama. Iya. Betul. Nah itu baru bisa menjadi dampak, Dampak. menjadi garam. Iya. Ini flashback sebentar ya. Saya punya seorang pasien titik-titik ya. Itu ya dibawa kemana-mana memang sudah kondisi memang tidak memungkinkan pada waktu itu. Itu tidak memungkinkan dan juga sudah mulai kondisinya sudah mulai buruk waktu itu ya. Kita ke sana, diundang ke sana kita untuk mengobati orang seperti itu, kita udah jelaskan bla 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 gini. Tapi di waktu tertentu kita waktu mau ke sana, kita mau menyelesaikan waktu hari H. Kadang tuh orang itu minta doa sama kita, padahal kan orang itu ya seperti itulah. Kadang beliaunya bilang gini, enggak apa-apa. Tapi kita kan kadang juga takut sama yang di belakang gitu loh ya. Iya. Kadang-kadang kita, nanti ini diginiin sama orang itu gini nih. Kebanyakan tuh seperti itu. Kalau seperti itu enggak apa-apa sih ya kalau misalnya ada orang Minta didoakan. minta didoakan. Nah, itu kesempatan garam berfungsi. Itu kesempatan kita menjadi garam. Dan ternyata garam itu dibutuhkan. Iya. Ya, jadi ketakutan apa yang kita pikirkan kadang-kadang nanti ya kalau dia bisa terima, kalau tidak ternyata itu tidak terjadi. Iya. Jadi ya berfungsilah sebagai garam. Nah, garam itu pasti dibutuhkan. Sebenarnya garam kayak batu garam itu.
garamnya dari mana? Garamnya itu kan dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumbernya, pasti kita akan bisa menjadi garam. Tinggal kita Karena garam, melakukan garam itu tidak bisa menggarami dirinya sendiri juga. Iya kan? Iya. Nggak bisa. Kalau kita kehabisan, ya itu yang menciptakan garam siapa? Tuhan. Ya dekatlah dengan Tuhan lagi. Kita nggak akan kehabisan sebenarnya. Makanya Tuhan berkata, garam itu harus selalu ada padamu. Iya. Nah kalau habis, nggak mungkin habis karena garam itu dari Tuhan. Kembali lagi ke firman Tuhan. Iya. Kembali pada Tuhan ya. Iya. Jadi kalau kita ini tidak berfungsi, hati-hati ini. Warning dalam setiap kehidupan kita, kalau kehidupan kita tidak berfungsi, tidak menjadi dampak, itu akan dibuang, ditolak oleh Tuhan. Ya, enyahlah kamu membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Terus yang kedua, kita akan ditolak oleh dunia. Dunia sedang membutuhkan garam. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Sahabat Kristus, kita bersyukur karena kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saya dan sahabat Kristus harus menjadi dampak dimanapun kita berada. Apapun profesimu, kita harus membawa pengaruh yang baik tentunya. Menjadi garam dimanapun engkau berada. Tidak kelihatan, tapi membawa pengaruh. Tidak nampak, tapi dibutuhkan. Dan bersiaplah engkau menjadi garam dunia ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa minta kekuatan, kemampuan supaya Roh Kudus menolong setiap kita mampu menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadaku. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Melalui pengajaran ini Tuhan, ada sesuatu yang harus kami lakukan, tindakan aktif untuk menjadi pengaruh
Walaupun kadang kami tidak terlihat, tapi kehadiran kami dirasakan menjadi garam bagi dunia ini, bagi siapapun juga Tuhan. Biarlah kami juga memberi diri kami kepadamu, pakailah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa garam itu berasal dari Tuhan. Karena itu kami dekat dengan Tuhan. Supaya garam kami terus menjadi asin. Dan garam itu selalu ada pada kami. Dan siap menggarami dunia ini Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Dimanapun juga. Di dunia kerja, di pelayanan, di masyarakat. Biarlah kami menjadi garam. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami Roh Kudus. Kami percaya hidup kami akan menjadi dampak bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi pekan depan dengan tema menjadi terang dunia. Selamat menjadi garam dunia dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.